Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi statistika mengenai nilai min atau rataan. Nah, untuk menentukan nilai min atau rataan, terlebih dahulu kalian harus dapat membedakan apakah data yang disajikan itu dalam bentuk data tunggal atau data kelompok, karena nanti rumusnya akan berbeda. Jika data yang akan dicari nilai min atau rataannya berbentuk data tunggal, maka ada dua rumus yang harus kalian hafalkan. Yang pertama yaitu rumus mencari rataan yang seperti biasanya, atau yang kedua dengan menggunakan rumus rataan sementara. Nah, rumus untuk mencari rataan yaitu X bar sama dengan juta per bata, di mana juta itu adalah jumlah data dan bata itu adalah banyaknya data. Jadi yang dimaksud dengan jumlah data itu nanti kalian jumlahkan data ke-1 dengan data kedua, data ketiga, sampai dengan data ke N, sebanyak data yang diketahui. Kemudian banyaknya data tinggal kalian hitung saja ada berapa banyak data yang disajikan dalam soal tersebut. Nah, sedangkan rumus yang kedua, jika kalian akan menggunakan rumus rataan sementara, maka gunakan rumus ini. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma XI dikurangi dengan X bar S dari I sama dengan 1 sampai dengan N per N, di mana X bar S-nya itu adalah rata-rata sementara. Jadi nanti kalian tentukan dulu rata-rata sementaranya berapa jika tidak diketahui di soal. Bebas ya untuk menentukan rata-ratanya, kecuali jika di soal telah diketahui nilai rata-rata sementaranya ada berapa. Kemudian nanti tinggal dijumlahkan saja ya, data ke I-nya dikurangi dengan rata-rata sementara dibagi dengan banyaknya data. Agar lebih paham, coba perhatikan contoh soal berikut. Pak Andi bekerja sebagai penjual bakso. Dalam seminggu ia berjualan selama 6 hari karena setiap hari Jumat dia libur. Pada suatu waktu, ia menuliskan banyaknya penjualan bakso dalam seminggu. Data yang ia catat dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 yaitu 60, 75, 62, 87, 65, dan 83 porsi bakso yang berhasil dijualnya. Berapa porsi rata-rata penjualan bakso Pak Andi selama 1 minggu? Nah, untuk menentukan rata-rata penjualan bakso Pak Andi selama 1 minggu, karena di sini datanya berbentuk data tunggal, maka kalian bisa menggunakan rumus data tunggal yang tadi. Nah, ada dua cara ya yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kita kerjakan dulu cara satu dengan menggunakan rumus rata-rata. Nah, dengan menggunakan rumus rata-rata berarti X barnya itu sama dengan juta dibagi banyaknya data. Nah, jumlah datanya kita jumlahkan. Banyak penjualan bakso dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, yaitu 60 ditambah 75, kemudian ditambah 62, ditambah 87, ditambah 65, dan ditambah 83, dibagi dengan banyaknya data, yaitu sebanyak 6 ya. Di sini ada 6 buah data. Maka X barnya itu sama dengan 432 dibagi 6, yaitu 72. Sehingga rata-rata penjualan bakso selama 1 minggu yang dijual oleh Pak Andi adalah 72 porsi. Nah, selain menggunakan rumus rata-rata tersebut, ada cara lain yang bisa kalian gunakan, yaitu dengan menggunakan rataan sementara. Namun, kita harus menentukan dulu rataan sementaranya berapa. Misalnya, kita tentukan rataan sementaranya itu adalah 75. Nanti kita substitusikan ke rumus ya. Nah, rumusnya yang tadi, X bar sama dengan X bar S atau rataan sementara ditambah sigma XI dikurangi X bar dari I-nya sama dengan 1 sampai N per N. Nah, maka karena X bar S-nya 75, untuk mencari rata-rataannya menjadi 75 ditambah XI-nya itu data ke I yang tadi, yang ini data pertamanya 60, berarti 60 dikurangi dengan 75. Kemudian data keduanya yang tadi 75 ya. 75 yang ini kita kurangi dengan rata-ratanya 75. Kemudian data ketiganya 62 dikurangi dengan 75.
Data keempatnya 87 dikurangi 75, data kelimanya 65 dikurangi 75, dan data terakhirnya 83 dikurangi 75. Sehingga nilai rata-ratanya adalah 75 ditambah negatif 15 ditambah 0 ditambah negatif 13 ditambah 12 ditambah negatif 10 ditambah 8 per 6. Kita jumlahkan pembilangnya dulu, yang ini yang atas. Ya, hasilnya menjadi negatif 18. Jadi 75 ditambah negatif 18 per 6 hasilnya adalah 75 ditambah negatif 3, sehingga hasilnya adalah 72. Maka rata-rata penjualan bakso selama 1 minggu adalah 72 porsi. Jawabannya sama ya antara cara pertama dengan cara kedua. Silahkan kalian pilih cara yang paling mudah dan paling disukai untuk menyelesaikan rata-rata dari data tunggal. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menghitung rataan dari data berkelompok. Rumusnya sama ya, ada 2. Bisa kalian gunakan rumus rataan atau rataan sementara. Nah, untuk rumus rataannya seperti ini. X bar sama dengan sigma FIXI dengan I-nya dari 1 sampai dengan R per sigma FI I-nya dari 1 sampai dengan R, dimana FI itu adalah frekuensi kelas ke I-nya, kemudian XI-nya itu adalah nilai tengah ya dari masing-masing kelasnya. Sedangkan untuk rumus rataan sementaranya, X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma FIDI dari I sama dengan 1 sampai dengan R per sigma FI dari I sama dengan 1 sampai dengan R. Nah, biar lebih paham, coba perhatikan contoh soal berikut. Berikut disajikan data hasil ulangan harian pertama pelajaran matematika kelas 12 MIPA 4 tahun pelajaran 2021-2022 yang dilaksanakan secara online. Hitunglah rataan nilai ulangan tersebut. Di sini datanya sudah ada ya. Ada 5 kelas. Kelas pertama dari 41 sampai dengan 50 ada 3 orang, kemudian kelas keduanya 51 sampai dengan 60 ada 5 orang, dan seterusnya sampai kelas terakhir 81 sampai 90 ada 5 orang. Nah, untuk mencari rataannya, kita gunakan dulu rumus rataan yang pertama. Jadi rumusnya itu X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Nah, agar lebih mudah, kalian buat tabel dulu. Nah, untuk membuat tabelnya, seperti biasa ya, kalian tinggal tulis saja kolom pertama yang berisi interval kelasnya sesuai soal, kemudian frekuensi juga diketahui di soal. Nah, nanti kita tambahkan di sini kolom yang ketiga, yaitu tentang titik tengah atau nilai XI-nya. Nah, titik tengah diambil dari menjumlahkan nilai yang ini nih, interval kelas. Jadi 41 ditambah dengan 50 ya. Nanti kita jumlahkan, terus nanti hasilnya kita bagi 2. Jadi 41 ditambah dengan 50 itu hasilnya berapa? 91 ya. Nanti 91 kita bagi 2, maka hasilnya adalah 45,5. Kemudian untuk kelas berikutnya sama ya, tinggal dijumlahkan saja. 51 ditambah 60 dibagi 2, hasilnya 55. Kalian kerjakan hal seperti itu sampai dengan kelas terakhir. Nanti ketemu nilai XI-nya untuk kelas terakhir adalah 85,5. Nah, langkah selanjutnya tambahkan kolom yang keempat yang berisi perkalian dari frekuensi dengan nilai tengah atau FIXI. Tinggal kalikan saja, yang ini 3 dikali dengan 45,5, maka hasilnya adalah 136,5. Untuk kelas kedua sama ya, 5 dikali dengan 55,5, nanti hasilnya adalah 277,5. Nah, kalian hitung sampai dengan ketemu kelas terakhirnya, yaitu 256,5. Nah, kalau sudah, nanti kalian jumlahkan semua frekuensinya. Jadi 3 ditambah 5 tambah 12 tambah 2 tambah 5 hasilnya adalah 25. Kemudian FIXI-nya juga dijumlahkan. 136,5 ditambah 277,5 tambah 786
tambah 151 tambah 256,5 menjadi 1607,5. Kalau sudah, tinggal substitusikan saja ke rumus ini. Jadi nanti rata-ratanya adalah 1607,5 dibagi dengan 25, yaitu 64,3. Nah, itu adalah nilai rata-rata ulangan peserta didik kelas 12 MIPA 4. Selain cara tadi, ada cara kedua, yaitu dengan menggunakan rumus rataan sementara. Tapi untuk rumus rataan sementara, kalian harus tentukan dulu nilai rataan sementaranya. Misal untuk contoh soal ini, Ibu mengambil rataan sementaranya itu 65,5 ya. Bebas ya, ini mau berapa nilai rataan sementaranya. Kemudian seperti tadi ya, kalian buat tabel. Nah, ini kolom pertama dan kolom kedua sama sesuai soal. Kemudian ditambah kolom ketiga titik tengah seperti yang tadi. Nah, kemudian yang membedakan di kolom keempat berisi DI. Nah, DI itu adalah hasil pengurangan dari XI dikurangi dengan X bar sementara. Jadi, misalnya untuk kelas pertama tadi XI-nya kan ketemu 45,5. Sedangkan X bar sementaranya tadi sudah Ibu tentukan. Misal X bar sementaranya itu 65,5. Ini bebas ya menentukan 65,5-nya. Kalau misalnya kalian mau menentukan X bar sementaranya 63 atau mau 70 juga bebas ya. Ibu mengambil 65,5. Jadi 45,5 dikurangi dengan 65,5 yaitu negatif 20. Kemudian kelas 2, 55,5 kita kurangi dengan 65,5, hasilnya adalah negatif 10. Nah, kalian lakukan hal seperti itu sampai dengan kelas terakhir. Kemudian jika sudah, tambahkan kolom yang kelima, yaitu FIDI. Jadi hasil perkalian dari frekuensi yang ini, misal kelas pertamanya 3 dikali dengan DI kelas pertama yang ini negatif 20, kalian kalikan menjadi negatif 60. Kemudian kelas kedua 5 dikalikan dengan negatif 10, maka hasilnya negatif 50. Nah, lakukan sampai dengan semua kelas terisi, lalu nanti kalian jumlahkan. Nah, kalau di sini Ibu mendapatkan jumlahnya itu negatif 30. Maka rumus untuk mencari nilai rataannya yaitu X bar ditambah X bar sementara ditambah sigma FIDI per sigma F sama dengan X bar sementaranya 65,5 ditambah sigma FIDI-nya yang ini ya negatif 30 dibagi dengan sigma FI-nya yang ini 25, sehingga hasilnya adalah 64,3. Nah, ternyata jawabannya mau menggunakan rumus rataan yang biasa maupun rataan sementara hasilnya sama ya, yaitu 64,3. Silahkan kalian pilih cara yang menurut kalian paling mudah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.